Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 4 di mata kuliah Statistika Pendidikan yang sangat menyenangkan. Kali ini karena kebijakannya daring, jadi saya akan mencoba memberikan materi yang sangat menyenangkan, yaitu kita praktek SPSS. Dan nanti akan saya jelaskan dulu ya, eh, apa sih Bu yang perlu dilakukan. Nanti Mas Mbak di sini semua melihat saya ya, nanti Mas Mbak semua melihat saya praktik SPSS ya, uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Tugasnya mahasiswa adalah menyimak dengan seksama apa yang saya kasih tutorialnya. Kemudian setiap mahasiswa menirukan saya praktik SPSS mulai dari uji normalitas sampai uji homogenitas dengan cara mahasiswa juga sama ya, rekaman dengan Zoom seperti saya, kemudian diupload di YouTube. Kemudian linknya dikopas di bagian sini baik uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Hanya itu ya, agar saya paham mahasiswa benar-benar praktik apa tidak di mata kuliah hari ini. Ya, jadi nanti link ini akan saya bagi di Moka dan tiap mahasiswa harus menempelkan link-linknya sendiri. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam saja ya. Karena apa? Karena memang kita kan biasanya 1 kali pertemuan kelas semester 4A dan 4B itu sangatlah pintar, bahkan kurang dari waktu itu udah selesai ya. Jadi nanti hanya menentukan bebening aja bagaimana cara menganalisisnya. Nah, kemudian akan saya bagikan dulu ya, akan saya kasih pengantarnya dulu. Bu Bening, sebenarnya kita nih mau ngapain sih Bu di materi kali ini ketika daring gitu ya. Jadi sangatlah menyenangkan nanti mahasiswa bisa mungkin mempunyai peluang untuk mengembangkan channel YouTube-nya masing-masing. Nah, jadi di sini ada asumsi dasar analisisnya. Nah, yang pertama ada namanya uji normalitas, ada yang namanya uji homogenitas, dan ada yang namanya uji linearitas. Nah, linearitas ya tulisannya, tapi bacanya linearitas ya. Buat apa sih Bu uji normalitas ini? Dan mahasiswa yang saya sayangi dan saya kagumi, yang saya bangga-banggakan, ternyata di uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal ya, yang merupakan syarat penting dalam banyak analisis statistik, terutama statistik parametrik. Nah, pasti akan ada banyak pertanyaan di sini. Apa sih Bu statistik parametrik itu? Jadi statistik parametriknya itu merupakan analisis yang memakai rumus-rumus tertentu dengan syaratnya datanya harus rapi, harus normal, harus homogen, harus linear. Nah, jadi inilah yang namanya statistik parametrik ya. Kemudian ingat-ingat ya, statistik parameter ciri-cirinya seperti apa, Bu Bening? Datanya berdistribusi normal, yang kedua memiliki varians yang homogen, dan yang juga memiliki hubungan antar variabel yang linear untuk regresi atau korelasi ya. Jadi inilah ciri-ciri data statistik parameter dan juga berbentuk apa? Interval dan rasio. Jadi Bu Bening harus memastikan bahwa semua mahasiswa di sini sudah hatam ya apa itu data interval dan data rasio ya gitu. Nah, contoh statistik parametrik apa Bu Bening? Nih ada uji T, uji ANOVA, uji korelasi Pearson, ada regresi linier gitu ya. Nah, ini adalah 4, tapi tenang aja, kita akan pelan-pelan saja. Jadi, statistik memang sangatlah menyenangkan ya. Dan di sini ada uji normalitas SPSS ya. Ini ada langkahnya nih. Nanti kita praktek bersama-sama. Anda melihat saya ya. Pertama buka SPSS, yang kedua memasukkan data ke data view, klik-klik analyze, descriptive statistik, lalu explore, kemudian bedakan variabel ke dependent list, dan klik plots, kemudian centang normality plot with test, dan kemudian klik continue, nanti oke, nanti muncul data normalitasnya. Tanpa berlama-lama, langsung kita praktikkan saja. Bentar akan saya stop share dulu ya. Akan saya praktikkan dulu, akan saya buka MS Excel-nya dulu ya. Bentar. Oke. Bentar ya, akan saya bukakan dulu ini. Membukakan file MS Excel-nya dulu ya. Karena disitulah
kita akan belajar. Nanti mahasiswa terserah ya mau pakai pengantar atau tidak. Yang penting Anda juga harus paham ininya ya, langkah-langkahnya. Yang Bu Bening, yang Bu Bening apa ya butuhkan hanyalah Anda praktek uji normalitasnya ya. Nggak, Bu Bening tidak akan menilai editing videonya seperti apa, tidak akan. Tapi memang akan ini, nah ini, bentar akan saya bukakan mana ya. Nah, mahasiswa ini ada data ya, data nilai motivasi sekian, hasil bagian sekian ya. Kita akan menguji normalitas dari kedua data ini ya. Datanya dilihat dari mana? Dari angket. Hasilnya dari mana? Dari tes gitu ya. Kita akan kopas ini semua di SPSS ya. Ini kita kopas, cek. Nanti ikuti saya langkah-langkahnya. Lalu kita masuk ke SPSS. Mana ya SPSS-nya ya? SPS. Nah, ini SPS-nya ya. Sudah nih ya, masuk ke data view dulu ya. Kita kopas di sana dari pertama. Agak repot ternyata ya. Sorry, kita dimulai dari pertama dulu. Oke, kita mau di sini dulu, kita kopas. Nah, oh kok gini ya? Sama enggak ya dengan daftar dua 60 benar apa tidak ya tadi? Kita akan lihat. Nah, jadi datanya nanti dikopas aja ke sini ya, Mbak. 60, 62 seterusnya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, nanti kita akan ke variable view. Nah, di sini kita kasih nama ya. Nanti namanya apa? Motivasi. Terus kemudian ada hasil. Hasil itu hasil belajar maksudnya ya. Hasil dan tidak boleh pakai spasi. Jadi mahasiswa kalau mau ngasih nama harus disingkat dengan sebaik-baiknya. Desimalnya 0 ya, biar nggak pakai desimal. Juga 0. Nah, kemudian measure-nya ini pakai scale, ini juga pakai scale ya, pakai data scale ya. Sudah, kita akan lihat di data view ini. Nah, sudah seperti ini ya. Ikuti saya ya. Jangan lupa disimpan nanti kamu susah nyimpannya ya. Disimpan ini data uji normalitas. Saya simpen, karena nggak disimpan nanti kamu nggak punya nilai, Mbak. Oke, kita akan cari di sini ya, di data statistika aja. Hmm, Di pengajaran, open dulu ya. Nah, kita simpan dulu ya. Yang penting simpan dulu. Nanti kalau nyimpan jangan bingung nanti hasilnya seperti ini. Kita close dulu aja ininya. No, ya. Kemudian gimana Ibu cara eh, pertama buat kita SPSS ya. Yang pertama klik data view sudah, klik analyze. Nih ya, akan saya screenshot dulu biar buat latihannya screenshot, analyze. Akan saya kopas dulu ya ke PPT nanti biar bisa diikuti ya. Uji normalitas ya. Nah, ini ada analyze ini ya. Kemudian pelan-pelan saja. Nanti mana? Nah, nanti itu di print semuanya, analyze, kemudian deskriptif statistik ikuti tadi ya. Terus kamu pilih yang explore. Ini semua bisa masukin ke dependent list ya. Kemudian kamu klik option. Bentar dulu, bentar dulu ini agak taruh sini ya. Nah, klik plots. Klik plots ya. Ini ada normality, continue. Akan saya screenshot dulu yang ini ya, biar buat pelajaran kamu semuanya. Jadi saya praktek juga di sini ya. Biasanya langsung saya masukkan ke situ ya. Kemudian langsung sudah centang, lalu klik continue, oke? Plotnya sudah tadi ya plots, normality continue, kemudian klik oke. Loading, loading ya.
Nah, ini hasilnya adalah seperti ini ya. Nanti bagaimana sih motivasi N-nya adalah 30 siswa. Nah, ini jadi ini. Nanti kita bisa dilihat di sini ke bawah. Nah, di sini ada kita lihat yang tes formality-nya ini ya. Kita lihat yang SIG-nya. Nah, bedanya apa ya Bu Bening antara Komogoro Smirnov sama Sapirowik gitu ya. Kita lihat lagi di sini ya. Dan ternyata mahasiswa kalau kita pakai melihat data yang Komogorov Smirnov itu untuk N lebih dari 50. Artinya ketika jumlah siswanya lebih dari 50, kita melihat tabel Kolmogorov Smirnov. Tapi kalau jumlah siswanya kurang dari sama dengan 50, kita pakai yang Sapiro-Wilk ya. Dan akan saya buka lagi PPT-nya biar kamu paham di sini ya. Nah, di sini kan kelihatan. Nah, di sini kalau nilai SIG lebih dari 0,05 datanya normal, kalau kurang dari 0,05 datanya tidak normal. 0,05 itu apa benih? Itu adalah nilai alfa. Nah, mari kita melihat nilai SIG-nya ya bersama-sama. Tadi nilai SIG-nya Bu Bening di sini ya 0,200 ya karena mohon maaf belum saya share screen ya. Akan saya share screen dulu tadi hasilnya. Tadi mana ya? Oh ini. Nah, ini adalah Skomogorov Smirnovnya 0,200. Jadi kok titiknya koma artinya berarti dia berdistribusi normal ya. Kenapa nggak lihat yang Sapirowik Bu Bening? Karena kita lihat jumlah siswanya adalah 30. 30 itu kurang dari 50. Makanya kita melihat yang ini makanya 0,200 ya. Berarti datanya berdistribusi normal. Nah, selesai deh. Jadi, barusan kita membahas tentang uji normalitas. Jadi, ketika data normal, kita bisa melanjutkan ke analisis statistik parametrik. Nah, tugasnya mahasiswa adalah membuat praktek seperti saya dalam bentuk video, nanti diupload ke YouTube, lalu linknya di copy di MS Excel biar saya melihat kamu praktek apa tidak. Nah, sekian dari Bu Bening. Sampai segala sangatlah sangat sangat menyenangkan.